Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan Cell, Bulma merasa ini semua adalah berkat usaha kerasnya. Mereka semua harus sepakat bahwa Bulma adalah pejuang terakhir yang selalu mencari cara untuk menyelamatkan bumi dari ancaman Cell dan android. Karena Bulma sangat percaya pada Gohan, jadi itulah sebabnya dia lebih memilih menghidupkan Gohan kembali. Meski begitu, Gohan masih penasaran kenapa Bulma tidak menghidupkan Vegeta menggunakan bola naga. Padahal dengan begitu Bulma bisa bersama lagi. Namun, yang malah Bulma minta adalah untuk membuat usianya kembali muda. Dengar itu, Bulma langsung marah-marah. Bulma tegaskan, Gohan dan Dende gak pernah sadar gimana rasanya menjadi wanita yang sudah tua. Untuk Gohan, dia meninggal saat usianya 23 tahun. Jadi Gohan gak bertambah tua di alam baka. Untuk Dende, dia bisa hidup selama berabad-abad sebelum Dende nantinya mendapatkan kerutan di tubuhnya. Sementara Bulma, dia telah sangat menjadi tua. Jadi alasan dia nggak menghidupkan Vegeta dulu karena nggak mau Vegeta melihatnya dalam kondisi tua. Dengar itu, Gohan dan Dende langsung melongo. Sebenarnya, Bulma juga sangat memikirkan Pangeran Congak. Meskipun Bulma tahu kalau Vegeta nggak bisa menyimpan tubuhnya di alam baka seperti yang Gohan lakukan. Maka dari itu, Vegeta tidak bisa melakukan latihan tanpa tubuhnya. Selain itu, Bulma sadar kalau Vegeta adalah orang yang idiot. Jika Vegeta dihidupkan kembali dalam kondisi lemah, maka Vegeta akan langsung bergerak untuk melawan Cell tanpa persiapan. Dengan begitu, rencana yang sudah Bulma siapkan selama ini bakal sia-sia, bukan? Lalu, Bulma juga memberitahu bahwa Dende akan membuatkan mereka bola naga baru. Jadi, harapan untuk menghidupkan G-Factor kembali akan tercapai. Mendengar itu, Gohan jadi penasaran bagaimana Dende bisa membuat bola naga yang baru. Apakah Dende membawanya dari planet Namek? Dende bilang dia akan mengaktifkan kembali bola naga bumi, yaitu mengambil alih Shenlong sebagai ciptaannya. Dan syaratnya, Dende membutuhkan patung naga yang dibuat oleh dewa sebelumnya. Dia nanya di mana tempat patung itu disimpan. Gohan ngasih tahu tempat tersebut nggak lain adalah istana kami, tempat dewa sebelumnya tinggal. Bulma juga merasa demikian. Satu-satunya tempat yang dia pikirkan memang adalah istana kami. Bulma berharap baik android maupun Cell tidak menghancurkan istana kami sejak mereka tidak ada. Kemudian, mereka pun pergi ke istana kami menggunakan pesawat Bulma. Di dalam pesawat, Gohan cukup senang karena Dende bisa menyembuhkannya. Juga, Dende akan menjadi dewa yang baru untuk bumi. Bagi Dende, itu adalah suatu kehormatan dia bisa bertugas di planet bumi. Namun, Dende mengatakan sebuah fakta pahit jika dia bisa mengaktifkan bola naga kalau masih ada sihir dewa sebelumnya di patung naga. Jika tidak, maka Dende nggak bisa menghidupkan Shenlong kembali. Bulma sontak menjadi panik. Dia merasa ragu apakah masih ada sihir di patung naga karena Piccolo dan dewa sebelumnya telah tewas 30 tahun yang lalu. Namun ternyata Dende cuma ngeprank mereka saja. Sebenarnya dia bisa menciptakan naga yang baru jika Shenlong lama tidak bisa dihidupkan kembali. Tapi Dende membutuhkan waktu sekitar 1 tahun penuh baru dia bisa membuatnya lebih kuat dibanding sebelumnya. Akhirnya, Bulma merasa lega, dia cuma menunggu setahun dibandingkan melewati 30 tahun yang menyedihkan sebelumnya. Kemudian, Gohan melihat sesuatu di luar dan minta Bulma melambatkan laju pesawatnya. Bulma penasaran apa sebenarnya yang Gohan lihat. Gohan akan turun di sini, padahal Bulma tahu kalau lokasi istana kami masih jauh. Gohan akan menemui mereka sebentar lagi. Sekarang dia akan pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Jadi Gohan pun segera gas pergi dari pesawat dan meluncur entah kemana. Dende merasa Gohan sedang termenung, jadi dia nanya sama Bulma apa yang telah terjadi pada Gohan. Bulma sampai meneteskan air mata dan sepertinya tahu kemana Gohan akan pergi. Di sini ditunjukkan power level kekuatan para karakter masa depan. Untuk Cell, dalam mode biasa, dia memiliki daya tempur yaitu 20 juta. Dalam full power, meningkat menjadi 25 juta. Sedangkan Gohan, dalam bentuk biasa atau base, hanya 675.000. Di Super Saiyan 1, bertambah menjadi 18.500.000 sampai 33.750.000. Yaitu ketika dia mengalahkan Cell. Dan untuk Super Saiyan 2 meningkat menjadi 50.625.
Dan dari fakta ini, kekuatan Super Saiyan 2 Gohan masih berada di bawah Super Saiyan 2 Goten. Dan sejauh ini, Krillin masa lalu tetap menjadi yang terkuat dengan 60 juta daya tempur. Sambil masih pergi, Gohan teringat dengan alam baka, di mana saat itu Gohan dan Piccolo sedang berlatih tanding. Yamcha dan semuanya juga telah mengalami peningkatan yang besar sejak latihan mereka di alam baka. Tapi, mereka tetap nggak bisa melampaui kekuatan Goku dan Piccolo dan menyebut keduanya sebagai dua orang yang jenius. Dari situlah awal mula Gohan terkejut melihat kekuatan Goku dan Piccolo. Kembali ke dunia nyata, Gohan sekarang ternyata mengunjungi sebuah makam seseorang. Sepertinya itu merupakan makam keluarganya. Lalu Gohan pergi lagi, dia datang ke Gunung Pauzu dan menemukan rumah masa kecilnya. Sudah lama sekali Gohan tidak pulang. Setelah sampai di rumahnya, Gohan segera membuka pintu dan masuk ke dalam. Cici yang ternyata masih hidup menodongkan senjata karena menganggap Gohan adalah penjahat. Selama bertahun-tahun hidup sendiri, Cici selalu menjaga rumah ini dari siapapun yang ingin merampok. Dengan paniknya, Gohan mengingatkan Cici kalau dia adalah anaknya. Alhasil, Cici langsung terkejut dan segera menjatuhkan senjatanya. Gohan mengatakan kalau dia benar-benar adalah anaknya. Gohan akhirnya pulang. Cici yang sangat kangen segera berlari memeluk Gohan. Dia sangat merindukannya. Gohan juga mengatakan kerinduannya pada ibunya. Cici masih nggak menyangka kenapa Gohan bisa hidup lagi. Padahal, Cici sendirilah yang menguburkan tubuh Gohan 18 tahun yang lalu. Sambil menangis, Gohan minta maaf karena telah meninggalkan Cici selama ini. Namun, Cici sungguh senang karena Gohan sekarang telah kembali. Jadi, dia minta Gohan untuk nggak usah membicarakan hal lain lagi. Sebagai ucapan selamat datang, Cici akan memasakkan makanan kesukaan Gohan. Gohan memang sangat kelaparan, apalagi dia nggak pernah makan masakan Cici selama bertahun-tahun. Jadi, Cici minta Gohan ganti pakaian dulu dan membersihkan seluruh tubuhnya. Singkat cerita, malam pun peting. Sambil makan malam, Gohan menceritakan bahwa bumi sekarang damai setelah Cell dan Android musnah. Selain itu, Gohan menemukan makam kakeknya yaitu Gyumao dimakamkan di tempat keluarga mereka. Dia penasaran apakah Gyumao tewas oleh Cell dan Android. Namun, Cici bilang kalau Gyumao telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi, bukan diakibatkan oleh Cell maupun Android, karena tempat ini tidak pernah dikunjungi oleh para penjahat itu. Dengan dunia yang telah kembali damai, Cici yakin Gyumao akan sangat bangga pada Gohan. Lalu, Cici juga ingin mendengar gimana kehidupan Gohan di alam baka selama 18 tahun ini. Gohan menceritakan dia menghabiskan waktunya berlatih bersama Goku dan Piccolo. Juga, Gohan menemukan seorang ilmuwan pintar dan akhirnya belajar dengannya. Namun, Cici lebih tertarik dengan kabar Goku. Gohan bilang Goku di sana juga sangat merindukan Cici, bahkan gak pernah sehari pun berhenti membicarakan betapa enaknya masakan Cici. Dengar itu, Cici menjadi senang. Goku ternyata masih memikirkannya meski mereka tidak pernah berjumpa selama berpuluh-puluh tahun. Cici yakin Goku tidak bertambah tua dan masih setampan yang dia ingat. Sementara Cici merasa sudah tua seperti ini. Jadi Gohan gak akan menceritakan Bulma yang menggunakan bola naga untuk muda kembali karena gak ingin membuat Cici tersinggung. Karena rasa senang itu, Cici kembali menambah makanan untuk Gohan. Dia melihat Gohan makannya sangat lahap seperti biasanya. Gohan tentu merasa bahagia, ibunya adalah juru masak terhebat di dunia. Lalu, Cici malah menanyakan hal yang membuat Gohan bingung menjawabnya, yaitu Cici ingin tahu apa permintaan terakhir Bulma pada bola naga. Apakah dia meminta untuk menghidupkan Vegeta kembali? Di situ, Gohan mau nggak mau menjawab kalau Bulma meminta untuk mengembalikan usianya menjadi muda lagi. Sontak saja, Cici langsung terkejut. Kalau Bulma bisa, dia juga nggak mau ketinggalan dong. Keesokan harinya, Gohan berpamitan untuk pergi ke istana kami. Cici yang masih kangen minta Gohan untuk berjanji kembali ke rumah. Gohan berkata dia pasti akan pulang sesering mungkin. Selain itu, Cici menitipkan pesan untuk Bulma supaya dia juga dijadikan muda kembali seperti dulu. Cici nggak mau dia menjadi satu-satunya wanita yang tua sendirian. Setelah setuju dengan itu, Gohan segera tancap gas pergi meninggalkan rumah. Sambil pergi, Gohan berharap Dende bisa memperbaiki bola naga supaya mereka bisa mengembalikan keutuhan bumi seperti sedia kala. Gak lama kemudian, Gohan telah sampai di Menara Korin. Gohan terbang melewatinya, yang nampak rumah Korin kosong, gak ada siapapun. Sepertinya, Korin juga telah menjadi korban dari keganasan Android dan Cell.
Setelah itu, Gohan sampai di istana kami dan disambut oleh Bulma dan Dende. Bulma menanyakan gimana kabar Cici sekarang. Dan di situ, Gohan segera mengatakan kalau Cici ingin Bulma supaya menemukan cara untuk bisa mudah kembali seperti Bulma. Bulma katakan dia punya ide, tapi dia butuh laboratorium baru untuk memulai pekerjaannya. Dende memberitahu masa depan akan lebih baik jika bola naga tidak digunakan untuk hal sepele seperti itu. Dengar itu, Gohan hanya tertawa, padahal dia mulai tahu gimana sifat para wanita, bukan? Setelah itu, patung naga ditunjukkan yang membuat Gohan akhirnya paham. Seperti inilah benda yang Dende cari. Dende sendiri baru melihat patung yang seperti ini karena di planet Namek model patungnya sangatlah berbeda. Dan di sini Dende menyadari kalau apa yang Bulma katakan sebelumnya memanglah benar. Patung ini nggak lagi memiliki sihir di dalamnya, jadi untuk mengaktifkannya tidak mungkin bisa dilakukan. Meski demikian, patung naga yang masih utuh membuat mereka masih memiliki peluang, yaitu Dende bisa menciptakan naga yang baru. Bulma penasaran bagaimana naga bisa diciptakan. Sebelum itu, Dende menceritakan bahwa ada sebuah bola naga kuno yang telah diwariskan oleh legenda Namek yang hebat. Tapi sekarang di planet Namek sendiri nggak ada yang bisa menciptakan bola naga kembali selama ribuan tahun. Namun Dende menegaskan dia memiliki kekuatan legenda Namek. Karena itulah Elder meminta Dende untuk pergi ke bumi. Dibutuhkan kekuatan yang besar melebihi kekuatan Porunga untuk memulihkan bumi dan penghuninya. Dan seperti yang pernah Dende katakan, dia butuhin waktu 1 tahun untuk menciptakan naga yang baru. Dengar itu, Bulma sangat senang. Dia akan menunggu selama Dende membuatnya. Jadi sekarang Bulma akan kembali ke rumah untuk membantu para manusia yang mungkin ada yang masih hidup. Gohan pun akan membantu selama 1 tahun ini. Mereka harus mengumpulkan orang tersisa untuk membangun kembali dunia mereka. Singkat cerita, Gohan dan Bulma berhasil menemukan para warga yang selamat, termasuk Yajirobe dan juga Mr. Satan. Yajirobe mendapatkan mandat dari Korin untuk menjaga manusia yang tersisa supaya kehidupan bisa terus berlanjut. Setelah itu, semua orang mulai membangun kembali kota dengan kerjasama dan rasa saling tolong-menolong yang tinggi. Hingga kemudian, 1 tahun lebih telah berlalu sejak kemenangan Gohan atas Cell dan Android. Dende telah menyelesaikan tugasnya dan mengajak teman-teman untuk datang ke istana kami. Dende mengucapkan selamat datang pada semuanya. Dia mengatakan meski sulit, tapi akhirnya berhasil menciptakan naga yang baru. Bola naga pun telah berhasil diaktifkan kembali, tapi mereka cukup terkejut karena warna bolanya menjadi merah. Saat ini, Cici pun telah kembali menjadi muda karena menggunakan krim yang Bulma ciptakan. Lalu, Bulma mengerti bola naga ini merupakan bola naga legenda yang pernah Dende ceritakan pada mereka, yaitu bola naga yang memiliki kekuatan melampaui Shenlong dan Porunga. Meski demikian, Dende bilang dia hanya bisa menciptakan naga yang cuma bisa mengabulkan 1 permintaan. Karena pengetahuan tentang orang Namek kuno telah banyak yang hilang. Namun, satu hal yang perlu Dende tegaskan bahwa kekuatan bola naga ini sangatlah luar biasa. Tidak seperti yang lain, ini tidak terhubung dengan naga manapun. Dan tujuan mereka adalah menghidupkan orang-orang yang telah dimusnahkan oleh Cell dan Android. Di situ, Cici menjadi sedih karena Goku nggak mungkin bisa hidup kembali. Banyak orang juga ragu kalau Vegeta bisa hidup kembali setelah apa yang dia lakukan. Cici sih nggak peduli dengan Vegeta. Malahan, dia minta mereka untuk menghidupkan orang-orang yang memiliki hati yang baik saja. Yajirobe juga berpikiran hal yang sama, yang sontak saja membuat Bulma menjadi kesal kepadanya. Namun, Gohan memberitahu kalau Vegeta bukanlah orang yang sama seperti saat mereka melawan di bumi. Dan Gohan ragu kalau kebangkitan Vegeta akan membuat masalah kembali. Karena setelah kematiannya, Goku bernegosiasi dengan Yema untuk mengizinkan Vegeta masuk ke dalam surga. Meskipun Yema menolak, tapi sebagai imbalannya, Yema setuju untuk menjaga jiwa Vegeta sehingga tidak harus masuk neraka. Vegeta yang belum pernah masuk neraka belum bisa dianggap jahat, bukan? Gohan tahu semua itu. Dia katakan karena telah mempelajari hukum dunia alam baka. Kemudian, Dende minta semuanya untuk mundur karena dia akan segera memanggil naga pengabul. Setelah merapalkan mantra bahasa Namek, naga pun muncul di hadapan mereka. Dan nampak, naga itu sangat besar sekali yang tubuhnya membumbung sampai ke angkasa. Semua orang sampai terkejut melihat naga legenda yang luar biasa ternyata memang sangatlah besar. Kemudian,
Dende meminta permohonan untuk menghidupkan semua orang yang mati dibunuh oleh android dan Cell. Gak pakai lama, naga itu segera mengabulkan keinginan mereka hingga semua orang telah dihidupkan kembali. Lalu, naga itu kembali berubah menjadi bola naga, tapi tidak tersebar ke seluruh dunia seperti bola naga pada umumnya. Melainkan, bola naga itu hancur sepenuhnya menjadi abu. Semua orang sontak dibuat terkejut, ternyata naga seperti itu hanya muncul satu kali saja. Di bumi sendiri, semua manusia telah kembali hidup dan merasa nggak percaya dengan semua kejadian ini. Di sana juga ada Fidel yang bakal menjadi calon istri Gohan nantinya. Selain semua orang yang kembali, Master Roshi, Kame, Ulong, dan Puar juga nggak sangka mereka hidup kembali. Di tempat lain, Yamcha, Choju, Tensian, dan Krillin juga ternyata bisa hidup kembali. Mereka nggak pernah menyangka bakal dihidupkan kembali selain Gohan yang lebih dulu. Tapi, Piccolo nggak bisa hidup kembali karena mereka tahu Piccolo adalah penjaga neraka. Jadi dia terlalu penting di sana daripada dihidupkan kembali. Setelah merasakan ki yang lain, mereka berempat segera pergi ke istana kami untuk mendapatkan info lebih lanjut. Mereka juga mampir dulu di Kame House, lalu membawa Master Roshi dan juga yang lainnya demi meramaikan istana kami. Setelah semuanya sampai, Gohan dan yang lainnya segera menyambut kedatangan mereka dengan rasa bahagia. Korin juga hidup kembali, membuat Yajirobe sangat senang. Lalu semua menanyakan Vegeta apakah dia tidak dihidupkan kembali seperti layaknya Goku. Namun Krillin ngasih tahu kalau Vegeta akan segera datang sebentar lagi. Bulma sungguh penasaran apa sebenarnya yang sedang Vegeta lakukan sekarang. Dan ternyata Pangeran Congak lagi mengelilingi seluruh bumi demi menemukan para android. Tapi karena dia nggak menemukan siapapun, jadi Vegeta segera pergi ke tempat para G-Factor berada. Bulma senang melihatnya, tapi Vegeta nampak nggak peduli dengan Bulma. Vegeta malah menanyakan di mana para android sekarang berada. Bulma menjelaskan bahwa para android sudah musnah, bahkan Vegeta telah mati sejak 32 tahun yang lalu. Mendengar itu, sontak membuat Vegeta menjadi kaget. Dia nggak sangka kalau dirinya telah mati selama 32 tahun. Dan di sini, Vegeta malah merendahkan Bulma karena dia berhasil mengalahkan para android dengan waktu yang begitu lama. Membuat Tensian marah mendengarnya. Dia nggak bisa terima Vegeta tidak menunjukkan rasa terima kasih setelah mereka diselamatkan oleh Bulma. Namun, Vegeta tetap congak, dia malah meremehkan Tensian yang lemah dan bahkan katanya sempat mati oleh Nappa. Tensian berjalan mendekati Vegeta dan menegaskan dia akan memberikan Vegeta pelajaran. Di saat Gohan melerai mereka, Vegeta menolak dan minta Gohan minggir. Dengan kecongakannya, Vegeta akan mengirim Tensian kembali ke alam baka. Namun, Tensian memberitahu selama 32 tahun ini telah banyak hal terjadi termasuk dengan kekuatannya. Yang tentu saja Vegeta nggak percaya, dia malah meremehkan Tensian yang nggak mungkin melampaui Super Saiyan satunya. Kesal mendengar itu, Tensian segera menunjukkan kekuatannya yang tiba-tiba wajah Vegeta berubah menjadi panik. Dia nggak sangka kekuatan Tensian bisa melampaui kekuatan Super Saiyan satunya. Karena selama di alam baka, hanya Vegeta lah yang tidak bisa melakukan latihan. Dengan tegas, Tensian bilang kalau G-Factor yang sekarang bahkan bisa menghancurkan Vegeta cuma pakai satu tangan saja. Dan dia nggak bakal maafkan Vegeta atas apa yang Vegeta lakukan pada G-Factor sebelumnya. Di situ, Vegeta semakin menjadi kesal kenapa mereka bisa melampaui kekuatan Super Saiyan semudah ini. Tensian juga ngasih tahu kalau Gohan memiliki Super Saiyan yang melampaui kekuatan Super Saiyan Vegeta. Vegeta semakin bingung kenapa banyak sekali orang yang telah melampaui kekuatannya. Tapi dengan keras kepalanya, Vegeta nggak mau kalah dengan mereka. Dia ingin menguji apakah benar apa yang Tensian katakan. Namun, Bulma segera menghentikan mereka dan minta untuk tidak bersikap seperti anak-anak. Tujuan dia menghidupkan mereka bukan untuk saling membunuh, tapi melanjutkan hidup mereka yang belum usai. Vegeta yang masih ingin membungkam mulut Tensian segera dijewer oleh Bulma karena dari tadi Vegeta terus keras kepala saja. Padahal selama kedatangannya, Bulma kesal, Vegeta nggak memberikan sedikit pun perhatian kepadanya. Melihat semua itu, Gohan dan yang lain hanya senyum saja. Mereka tahu Vegeta memang tidak sejahat sebelumnya. Mulai sekarang, kehidupan akan kembali normal dengan Vegeta yang pastinya akan bergabung dengan G-Factor. Meskipun tanpa Goku dan Piccolo ya. Lalu, apakah kedamaian bumi hanya sampai di sini saja? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.